saya katakan bahwa saya itu selalu terngiang-ngiang apa yang dikatakan almarhumah ibu saya. Yang pertama adalah kerjakan segala hal itu melebihi ekspektasi dari orang yang menginginkan pekerjaan kita ini. Yang kedua itu adalah kalau kamu ingin mendapatkan lebih dan berbeda dari apa yang orang lain dapatkan, lakukan sesuatu yang lebih dan berbeda. Nah, cara untuk melakukan sesuatu agar kita mendapatkan sesuatu yang lebih, itu yang melakukan sesuatu dengan lebih keras, lebih cerdas, atau jika tidak ya berbeda. Nah, saya katakan bahwa menjadi pesulap itu pesaingnya sedikit, Mas, di Indonesia dan seluruh dunia. Jadi untuk menjadi terbaik itu nggak sesulit untuk seperti wartawan, ya kan? Itu saingannya ada mungkin ratusan ribu di Indonesia. Jadi dokter, jadi misalkan pilot seperti itu. Pesulap itu mungkin di satu kota cuma ada 1, 2, 3 orang yang profesional. Dan kalau dihitung di satu negara nggak sampai 100 orang. Sehingga kalau saya kira sih ini satu pilihan karir yang menjanjikan. Jadi kalau ada yang anaknya pengen jadi pesulap, jangan digalakkan lagi. Iya duluan pesulap. Iya duluan pesulap, karena sulap ini kan saya memang sukai dari waktu kelas 5 SD, itu berarti umur 10 tahunan. Sulap sebenarnya karena ya sekarang anak-anak seumur itu ya, siapa sih nggak suka sulap? Kita melihat satu keajaiban yang terjadi di depan mata, bukan di kotak televisi atau di layar lebar di bioskop. Sesuatu yang terjadi di keseharian. Nah, waktu kecil mungkin kita nggak atau sadar kenapa kita suka hal itu tadi. Tapi setelah kita dewasa, sulap ini sama seperti kalau misalkan ibu-ibu nonton sinetron. Mereka berharap kehidupan di sinetron ini terjadi pada dirinya. Ada hope di situ, ada harapan tentang keajaiban yang akan terjadi dan pemecahan sebuah permasalahan. Nah, sulap ini akhirnya menjadi satu hal yang menurut saya sih ini adalah core atau intinya manusia selama ini. Mereka itu kan pengen gimana caranya ya agar bepergian nggak capek. Kemudian ditemukanlah roda, nanti jadi sepeda, jadi mobil, jadi kereta api, terus kemudian jadi pesawat terbang gitu. Nah, jadi sulap ini adalah sebuah dasar dari sifat manusia yang ingin selalu mempermudah segala hal dalam kehidupannya, dan hal-hal ini terjadi dengan ajaib. Itulah kenapa saya menyukai sulap. Dulu sih saya waktu umur belasan tahun ya, umur 16-17 sampai akhirnya umur 29, 20, ya 30, itu saya menyukai sulap yang berbau mungkin kalau kita bilang ilusi ya, terjadi di depan mata kita, ilusionis. Tapi seumur dengan kedewasaan ini, akhirnya hal-hal yang sifatnya itu ajaib itu adalah sesuatu yang bersifat pengetahuan. Kita menjadi seseorang yang lebih powerful saat kita lebih tahu sesuatu dibandingkan orang yang nggak tahu dan memanipulasi informasi itu tadi. Nah, itulah kenapa saya terus kemudian lebih bergeser menyukai dan menekuni yang kalau di ilmu sulap itu namanya mentalism, atau ilmu memanipulasi pikiran manusia menggunakan kekuatan manusia juga. Itu jadi hal yang saya terus kemudian tekuni. Di anak cabangnya itu termasuk di dalamnya adalah meramal juga, hipnotis, mengendalikan pikiran orang lain. Nah, ini hal-hal yang kalau saya kira sulap yang paling sakti, karena dia nggak butuh peralatan. Ibaratnya manusia itu sudah mempelajari itu, dia mau telanjang tanpa menggunakan apapun, dia bisa mengendalikan orang yang lainnya. Berbeda dengan sulap lain yang butuh media untuk menunjukkan keajaiban pada para penontonnya. Mentalism itu mungkin kalau boleh kita bilang mengengineer atau memanipulasi persepsi manusia. Nah, ini satu hal yang dalam hidup itu kita sering alami. Makanya saya menyukai sekali mentalism, karena ini adalah tipuan-tipuan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita disodorin kontrak, kita nggak baca, main tanda tangan saja. Nah, hal seperti ini adalah tipuan-tipuan yang dilakukan oleh orang yang lebih tahu, lebih memiliki informasi kepada orang yang
minim informasi, minim pendidikan, minim pengetahuan dan relasi. Maka hati-hati. Awalnya kalau saya pribadi, karena saya ini kan kelahiran tahun 70-an. Dan saya ingat sekali tahun 80-an itu saya dibelikan kubus Rubik itu. Itu jauh sebelum ya sosial media seperti sekarang. Anak saya yang bisa nonton YouTube, semua video ada. Dulu pun saya kalau mau nonton video pergi ke rental. Cuman hanya di hari Sabtu, dan saya kebagian cuman boleh pinjam 1 kaset. Ya, kaset itu durasinya nggak lebih dari 2 jam, dan saya cuma bisa nonton hiburan cuma itu saja. Nah, Rubik itu termasuk hiburan yang bisa saya nikmati setiap saat. Jadi memecahkan puzzle Rubik saat itu sesuatu yang sangat populer untuk orang-orang di generasi saya. Nah, bagaimana cara membuat gambar menggunakan sebuah keterbatasan teknologi saat itu ya, keterbatasan yang terus kemudian dijadikan sebuah seni, pixel art. Karena cuma ada 6 warna, bagaimana menyusun satu gambar yang dia nampak 3 dimensi menggunakan pixel warna itu tadi. Jadi mungkin kalau kita lihat itu mirip dengan handphone VGA kita zaman dulu yang 16 warna itu, tapi bahkan ini lebih sedikit lagi, cuma ada 6 warna. Nah, tantangan itu yang kalau menurut saya sih menjadi sebuah hal yang kalau kita bisa pecahkan jadi sebuah seni yang bisa dinikmati banyak orang, itu sesuatu yang membanggakan, dan juga prosesnya itu bisa dijadikan sebuah pembelajaran. Itu sebenarnya kalau buat saya pribadi bukan muri pertama saya. Rekor muri pertama saya di tahun 2018 ya, atau 2019 saya lupa. Waktu itu memecahkan rekor membuat Rubik juga untuk Metropolitan Land. Jadi satu perusahaan pengembangan properti, dan saya diminta untuk membuat logo, bukan logo ya, dia itu monumen yang ada di Bekasi itu yang bentuknya bola dunia. Nah, dilakukan di Ancol di saat ulang tahun mereka. Nah, di tahun 2022 setelah pandemi, kebetulan saya kan sekarang mengelola perusahaan bareng dengan adik saya, namanya Kera Yuki itu, dan dia pun yang selama ini menekuni Rubik itu mendapatkan tantangan dari satu, kalau boleh dibilang itu distributor film di Indonesia yang saat itu ingin mempromosikan film mereka, yaitu Ant-Man yang kedua ya, Quantumania. Dan waktu itu tantangannya adalah bisa nggak memecahkan rekor muri Mas Darko yang kemarin berdua ini dengan Rubik yang lebih banyak. Dan akhirnya ya kami berdua menerima tantangan itu, dan kali ini kalau kemarin itu saya, kali ini 80% dia yang mengerjakan. Jadi saya membantu membuat kira-kira fotonya yang terbaik yang mana, membantu negosiasi menggunakan foto yang mana, dan memang ini sesuatu yang sifatnya harus disetujui oleh Marvel regional juga, yang harus mendapatkan approval dari Marvel pusat juga. Dan akhirnya kami melakukan tantangan itu, memecahkan rekor di Gandaria City, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar, walaupun adik saya sampai kena tipes waktu mengerjakannya. Dan hopefully atau semoga ini jadi sesuatu yang juga bisa membanggakan sebagai anak bangsa. Karena kalau rekor muri sendiri kan sebenarnya untuk orang-orang di Indonesia ya, yang menjadi pesaing kita ya 270 juta orang yang ini. Tapi kalau jadi satu rekor yang bisa mendunia kan, ini jadi sesuatu hal yang juga membanggakan, nggak cuma kita tapi bangsa Indonesia juga.